sahabat GKI dimanapun kita berada, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala bersama dengan saya, Pendeta Nike Kusumawati dari GKI Ciamis. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama minta bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, jika pada kesempatan hari ini kami bersama akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mau memimpin setiap kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan senantiasa dibaharui oleh iman kami dalam kepercayaan kami kepadamu. Inilah Tuhan, doa permohonan kami yang kami alaskan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GK yang terkasih, tema perenungan kita hari ini adalah upgrade dengan bacaan dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 sampai 28. Dan saya akan membacakannya dalam versi TB1. Yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sahabat GKI yang terkasih, ada yang bilang bahwa segala sesuatu di dunia pasti berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena itu untuk menyikapi perubahan itu kita bukan saja perlu mengupdate diri kita, tetapi juga perlu mengupgrade diri kita agar tidak ketinggalan zaman dan tetap dapat bertahan menghadapi perubahan. Di tahun 2024 ini, Bapak Ibu Saudara, apakah yang sudah kita upgrade? Apakah kita mengupgrade smartphone kita hingga menjadi lebih canggih dan juga lebih trendy? Ataukah kita mengupgrade gaya hidup kita yang awalnya tidak sehat lalu menjadi lebih sehat atau malah menjadi lebih modern? Tahukah kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa upgrade bukan hanya dibutuhkan secara fisik saja untuk dapat bertahan di dalam perubahan yang terus terjadi. Bahkan iman kita juga perlu untuk di-upgrade. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan mengikutnya, kehidupan kita haruslah selalu diperbaharui. Yang artinya bukan hanya ditingkatkan, tapi sungguh-sungguh diubahkan atau di-upgrade. Kita diminta untuk meninggalkan kehidupan kita yang jauh dari Tuhan dan mengandalkan diri kita sendiri, bahkan hidup di dalam dosa, ke kehidupan di dalam Tuhan yang senantiasa dibaharui menuju kehendak Allah. Karena itu, perubahan dan peningkatan bukan hanya harus dinyatakan dalam kehidupan fisik kita untuk menyikapi perubahan zaman, tetapi juga di dalam kehidupan rohani kita, agar kita terus dapat bertahan menghadapi tiap tantangan kehidupan yang senantiasa berubah, bahkan juga bertambah. Dan momen upgrade iman bukan hanya kita lakukan pada saat kita memutuskan untuk ikut Tuhan saja, ketika kita dibaptis, mengaku percaya ataupun sidik. Tetapi upgrade iman juga harus dilakukan setiap waktu secara terus-menerus menuju apa yang baik dan juga dikehendaki oleh Allah. Seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam ketaatan dan juga kesetiaannya pada kehendak Bapa. Untuk itu di momen ini selagi masih di awal tahun, Bapak Ibu Saudara, kiranya kita dapat berkomitmen untuk terus mengupgrade diri kita. Bukan hanya yang kelihatan secara fisik, tetapi juga dalam relasi kita dengan Allah dan juga sesama. Dalam peribadahan, pelayanan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Agar kehidupan kita di tahun 2024 ini semakin mencerminkan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau misalkan di tahun 2023 kita masih malas mendekat kepada Tuhan melalui peribadahan dan juga pelayanan, maka di tahun ini kita mau diubahkan menjadi pribadi yang selalu mendekat kepada Tuhan di setiap situasi dan juga kondisi di hidup kita. Dan bersedia dipakai Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan.
Kalau misalkan di tahun yang lalu kita merasa belum menyatakan kasih Tuhan, maka kiranya di tahun ini kita bersedia untuk menghadirkan kasih Tuhan itu dalam penderitaan dan juga pergumulan orang lain. Bahkan di dalam hal-hal yang kecil dan juga berarti bagi mereka. Karena upgrade selalu ditandai dengan perubahan dan peningkatan. Jadi sahabat GKI yang terkasih, apa yang akan kita upgrade di tahun yang baru ini? Kiranya Tuhan membimbing dan juga memampukan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajarilah setiap kami ya Tuhan agar kami dapat senantiasa dibaharui oleh iman kami kepada Tuhan. Tuhan yang mau memampukan kami agar kami senantiasa diubahkan dan juga dapat meningkatkan kualitas diri kami di tahun yang baru ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.